di lingkungan sekolah umum. Kemudian ini juga menggunakan asrama ya, nantinya ada asramanya. Di dalam asrama itu tentunya ada makan makanan yang bergizi ya, yang layak ya. Kemudian di sana di asramanya itu juga diajarkan pendidikan karakter, empati dan kerjasama. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan share atau membagikan terkait gambaran umum sekolah rakyat. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa Presiden Prabowo itu menggagas 3 sekolah, di mana 3 sekolah itu diantaranya adalah sekolah unggulan Garuda, kemudian yang kedua adalah sekolah rakyat, dan yang ketiga adalah sekolah reguler. Di mana teman-teman sekolah unggulan itu diperuntukkan untuk siswa pintar dan hebat. Kemudian untuk sekolah rakyat itu adalah sekolah yang memang benar-benar gratis tapi berkualitas dan membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sedangkan untuk sekolah reguler adalah sekolah umum untuk semua kalangan. Nah, pada video kali ini saya akan share tentang gambaran umum sekolah rakyat. Seperti apa sih gambaran umum sekolah rakyat ya? Yang pertama, di sini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto ya terkait sekolah rakyat, di mana di sini Presiden ya itu ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tapi masih di bawah naungan orang tua untuk dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Ini disampaikan ya teman-teman pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada rapat terbatas mengenai pemberdayaan masyarakat. Di sini juga ada beritanya, baik itu dari detik.com, ada CNN Indonesia, kemudian dari Metro TV News.com, di mana di detik.com beritanya pemerintah godok ya, sedang menggodok konsep sekolah rakyat, Mensos mirip boarding school, jadi nantinya ada boarding schoolnya. Kemudian di CNN Indonesia, Prabowo ingin bangun sekolah rakyat dan sekolah Garuda, apa bedanya? Nah, kemudian program sekolah rakyat dimulai dari Jakarta. Baik, seperti apa gambaran umum sekolah rakyat? Di sini ada slide-nya. Jadi gambaran umum dan tujuannya, di sini gambar umumnya. Yang pertama latar belakang. Jadi latar belakangnya nanti sekolah rakyat itu diperuntukkan untuk anak-anak miskin ekstrim ya, yang kerap termarginalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan di lingkungan sekolah umum ya. Kemudian yang kedua, anak dari keluarga miskin ekstrim ya, kerap tidak mendapatkan dukungan dan cukup dari keluarga untuk menempuh pendidikan. Jadi intinya di latar belakang ini adalah anak yang rentang miskin ekstrim ya. Jadi yang termarginalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam keluarga. Jadi intinya sekolah rakyat ini, sekolah rakyat itu kesimpulannya nantinya dibangun untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, nantinya konsepnya itu adalah asrama atau boarding school. Jadi nanti ada asramanya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, konsep umum. Nah, konsep asrama dan pendidikan gratis di sekolah rakyat agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi akan mendapatkan asupan gizi. Jadi nanti ada gizinya, ada makanannya ya teman-teman. Ada makanan gratisnya tentunya, gizi yang layak dan mencukupi, bahkan mengajarkan pendidikan karakter, empati dan kerjasama sejak dini. Jadi di asrama tersebut akan mendapatkan makanan gratis yang tentunya bergizi, yang layak, dan juga diajarkan pendidikan karakter, empati, dan juga kerjasama sejak dini. Kemudian yang kedua, nantinya ya teman-teman, rencana tahap awal ini nantinya akan diadakan di Jakarta dan sekitarnya ya. Pilot projectnya atau proyek percontohan 3 sekolah rakyat ini dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Jadi ada di 3 sekolah dulu ya, ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, dan juga Banten. Kemudian program tersebut masih dalam tahap pematangan konsep ya. Ketika konsep sudah matang, Kemensos memiliki beberapa tempat yang diusulkan daerah pelosok. Jadi di sini daerah pelosok tentunya ya teman-teman. Konsep umumnya ya, upaya pendanaan dari Basnas hingga pihak swasta. Jadi nantinya pendanaannya itu bersumber dari Basnas
hingga pihak swasta. Jadi opsi program ini didukung pendanaannya dari anggaran Kementerian Sosial, Kemensos, lembaga pemerintah lain, ya. Kemudian seperti Badan Amil Zakat, Basnas, hingga pihak swasta tergantung hasil kajian dasar. Jadi nantinya sumber pendanaannya itu berasal dari Basnas dan pihak swasta. Kemudian jamin tidak bertabrakan dengan sekolah Kemendikdasmen. Nah, di sini rencana pembangunan tidak akan tumpang tindih dengan Kemendikdasmen karena sudah berkoordinasi, terlebih akan berdiskusi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan para ahli untuk mematangkan konsep. Jadi di sini menjamin tidak bertabrakan dengan sekolah Kemendikdasmen, ya. Artinya dengan sekolah reguler, ya teman-teman. Kemudian komitmen dukungan Kemendikdasmen, di sini juga Pak Menteri Kemendikdasmen Abdul Mukti ini juga dapat dukungan, ya, mendukung dari sekolah rakyat ini, ya, karena beliau berjanji tidak hanya membantu namun juga siap berkolaborasi mempercepat realisasi sekolah rakyat, ya. Ini dikutip dari kantor Kemendikdasmen pada Selasa 7 Januari 2025. Kemudian terkait guru dan kurikulum, bagaimana gurunya dan kurikulum? Nah, untuk guru dan kurikulum ini nantinya akan menetapkan standar yang sama dengan sekolah lain. Jadi walaupun sekolah rakyat, guru dan kurikulumnya tetap sama, ya teman-teman. Namun akan ada pendekatan khusus yang lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Jadi guru dan kurikulumnya sama, hanya nantinya pendekatannya itu khusus yang lebih memperhatikan kebutuhan anak dari keluarga prasejahtera. Kemudian di sini ada usulannya, ya, dari usulan masyarakat dari pihak Universitas Gadjah Mada UGM, bahwa sekolah rakyat belum terlalu mendesak katanya, ya. Jika harus maka lebih baik di wilayah 3T dan tetap di bawah Kemendikdasmen. Ini usulan dari masyarakat. Jadi intinya, ya teman-teman, sekolah masyarakat ini diperuntukkan buat siswa yang miskin ekstrim dan juga miskin, ya, yang termarginalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan baik itu di keluarganya maupun di lingkungan sekolah umum. Kemudian ini juga menggunakan asrama, ya, nantinya ada asramanya. Di dalam asrama itu tentunya ada makanan yang bergizi, ya, yang layak, ya. Kemudian di sana di asramanya itu juga diajarkan pendidikan karakter, empati, dan kerjasama. Kemudian untuk percobaan itu ada 3 kota di Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Kemudian pembiayaannya itu berasal dari dua opsi, yaitu Basnas dan juga pihak swasta. Kemudian menjamin itu nantinya tidak bertabrakan dengan sekolah reguler. Kemudian Pak Menteri Kemendikdasmen itu, ya, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu berjanji akan mendukung, bahkan tidak hanya mendukung tapi membantu, ya, dan siap berkolaborasi. Kemudian guru dan kurikulumnya itu tetap menggunakan standar yang sama, ya, dengan sekolah lain nantinya, namun menggunakan pendekatan yang khusus yang lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Mungkin itu, ya teman-teman, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, ya, tentang gambaran umum sekolah rakyat. Kalau misalnya teman-teman punya informasi tambahan ataupun apalah, ya, silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.